يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وجندنا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع حصانا وحبانا اللهم صل على النور الأنور وسر الأسرار وترياك الأحيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عداد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat jemaah Majlis Anwarul Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan Ustaz Aldi, Bang Agus, Bang Anton, pokoknya bapak-bapak saya juga yang hadir di sini dan ibu-ibu juga yang hadir dan akang-akang hadrah dan adik-adik yang pada glowing semuanya berkat salawat. Saya doakan semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan jasmaninya maupun rohaninya, serta Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, umur yang panjang, umur yang barakah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya lah, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rutinitas kita setiap malam Seninnya, yaitu dengan membaca tawassul dan maulid Simtud Durrar yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kehadiran kita Nabi besar kita, idola kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat jemaah Majlis Anwarul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidaklah elok Al-Fakir sendiri yang mengisi, padahal ini di rumah Al-Fakir sendiri. Tapi dikarenakan nanti kalau saya suruh rapi ceramah, nanti diajarkan hadrah semua kalian ya. Kita tunggu Ustaz Fawaid tidak ada, Habib Maulana juga tidak ada, karena beliau janji mau mengisi tausiah pada malam hari ini. Ya udahlah, mau tak mau saya isi sendiri ya, tentang keistimewaan kita menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sampean yang ngomongnya masing-masing tak usah ceramah lah, kita langsung tawassul, langsung baca maulid, kita tutup dengan doa. Yang tak tahulah cukup selawat saja, insyaallah cukup selawat saja, sampean juga mendapatkan berkah daripada selawat tersebut. Tapi kalau sampean mau mendengarkan sedikit tentang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saya akan bercerita, saya akan sampaikan bagaimana mungkin kalian akan bisa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sampean tidak kenal seperti apa itu si Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti apa sih pengorbanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita sebagai umatnya. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak tahu suri tauladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus tahu yang namanya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja, karena di tahun-tahun ini kita
dibanjiri dengan yang namanya corona. Nanti kalau udah jam 9 suruh bubar wilayah. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan dan majelis-majelis kita walaupun setiap malam Senin tidak pernah disuruh bubar ya. Yaitu semua berkat kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin wal hadirat, jemaah Majlis Anwarul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Sesungguhnya pada detik-detik wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku melihat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggerakkan bibirnya daripada 2 kali gerakan. Ketika itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, aku mendekatkan daripada telingaku dan aku mendengar bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ummati kita bro, yang diingat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika detik-detik sakratul maut beliau. Ketika hari itu juga Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad bin Abdullah bahwasannya aku memberikan dia 2 pilihan. Yang pertama, kalau ia memilih dunia, maka aku akan panjangkan dia punya umur. Yang kedua, kalau dia memilih aku, maka akan datang kematiannya pada hari ini juga. Kemudian Jibril turun berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sampean 2 pilihan. Yang pertama kata Jibril, apabila engkau memilih dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan sampean punya umur. Akan tetapi kalau sampean memilih Allah Subhanahu wa taala, akan datang kematiannya pada hari ini juga. Lalu apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Jibril, aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya bagiku ketika ruhku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku belum rela, aku belum ridho sebelum aku mendengar Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada umatku. Ya Allah, Rasulullah tidak rela, Rasulullah tidak ridho sebelum umatnya mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawab Jibril alaihissalam? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku pernah mendengar ya Rasulullah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan engkau nanti di hari kiamat. Orang yang pertama kali yang akan Allah bangkitkan adalah engkau ya Rasulullah. Engkau akan menjadi pemimpin dari seluruh umat-umat terdahulu ya Rasulullah. Dan bahkan ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan syurga dimasuki oleh umat Nabi siapapun sebelum umatmu masuk ke dalam syurga ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sungguh beruntungnya kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, yang mana pada hari itu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ditemani daripada Israil, ya Israil, kalau begitu aku sudah siap untuk engkau cabut saya punya nyawa ya Israil. Ketika hendak Israil mencabut nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah merasakan kesakitan, bro. Rasulullah sakit, Rasulullah melesih. Kata Rasulullah manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, solatnya yang paling baik, ibadahnya yang paling bagus. Akan tetapi ketika sakaratul maut, Rasulullah masih merasakan kesakitan. Lalu bagaimana dengan kita? Orang yang setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita kiranya ketika sakaratul maut menjemput kita? Apalagi yang perempuan. Makanya kalau pilih-pilih teman, pilihlah teman yang seakidah, yang baik, yang solehah, yang rajin hadir ke majlis walaupun bukan majlis Anwarul Hidayah. Tengok, kalau pilih teman, tengok temanmu, teman yang nutup aurat, yang kata-katanya baik. Jangan ya sampean ini teman yang tidak nutup aurat, apalagi yang perempuan. Hati-hati ya, apalagi yang perempuan. Kalau dulu sampean di majelis Anwarul Hidayah tidak pernah buka kerudung,
Sekarang berteman dengan orang lain buka kerudung, maka hati-hati memilih teman. Pilihlah teman seperti itu, Kak Nur. Itu kerudung yang tak pernah copot-copot, Masya Allah. Beruntung Pak Supri dapat Kak Nur, makanya makin glowing dia punya muka, Masya Allah. Berkat selawat tuh Kak Nia, Bu RT, Masya Allah. Semuanya mudah-mudahan jadi anak-anak yang saleh, ibu-ibu yang saleh, semuanya, amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika sakratul maut nanti akan dicabut daripada Israel, Rasulullah saja yang sholatnya kakinya sampai bengkak, kakinya keluar nanah, masih merasakan sakit. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Israel, "Ya Khalil Israel, apakah seperti ini ya Israel ketika sakratul maut?" Lalu apa jawab Israel? "Ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, seperti ini rasa sakitnya ketika sakratul maut ya Rasulullah." Dicabut lagi oleh Israel. Lalu kembali Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Israel, "Ya Khalil Israel, apakah seperti ini yang akan dirasakan kelak umatku ketika sakratul maut?" Kata Rasulullah. Lalu apa jawab Israel? "Na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, umatmu akan merasakan yang seperti ini juga ya Rasulullah ketika sakratul maut ya Rasulullah." Rasulullah menangis. Itulah tangisan terakhir Rasulullah. Kemudian Rasulullah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? "Allahumma hafidh ala ummati fi sakaratil maut." Ya Allah ya Rabb, ringankanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah sakitnya sakaratul umatku ya Allah. Jangan engkau limpahkan kepada umatku ya Allah ya Rabb. Aku pemimpinnya ya Allah, aku nabi mereka ya Allah, aku penghulu mereka ya Allah. Mereka tidak akan sanggup untuk menahan rasa sakit sakaratul maut ini ya Allah ya Rabb. Jangan engkau limpahkan kepada umatku ya Allah, akan tetapi engkau limpahkan kepada aku ya Allah ya Rabb. Ya Allah, sungguh beruntungnya kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mana balas budi kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang harus kita ikuti suri tauladannya. Malah kita kecewakan Rasulullah. Kita tidak pernah membahagiakan Rasulullah. Malah terkadang malah kita menyakiti hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah ini jemaah Majelis Anwar Hidayah, senang saya nengok, ya Allah, hujan-hujan mereka hadir semua penuh dari ujung sampai ke belakang. Ya Allah, mudah-mudahan berkat kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti Allah ringankan kita punya sakratul maut. Amin ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwa'in bil hisab. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkat sedikit saja nih selawat yang kita lantunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita mengandalkan salat kita, belum tentu salat kita diterima daripada Allah Subhanahu wa taala, karena salat kita belum tentu khusyuk. Mungkin kalau kita mengandalkan daripada sedekah kita setiap harinya, belum tentu sedekah kita diterima daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita masih banyak riaknya, betul. Tapi mudah-mudahan dengan ini selawat, yang namanya ini selawat, bro, tidak ada istilah tidak diterima daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas 8:30, tak perlulah banyak-banyak, yang penting malam ini kita banyak salat. Mudah-mudahan yang terpenting kita diberikan istiqomah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melangkahkan kaki kita ke jalan yang diridhoi daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal